Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikanmu dalam gelap, sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu dekat? Jeda pendek dengan suara latar angin atau detak jam. Selamat datang di Ilusi Misteri. Di sini kami tidak hanya menceritakan kisah horor, kami menghidupkan kembali ketakutan yang terkubur, urban legend, cerita rakyat, hingga kisah nyata yang tak masuk akal. Semua kami ungkap satu persatu. Bayangkan kamu berada sendirian, tapi suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bayangkan kamu bangun tengah malam dan melihat sosok berdiri di pojok kamar, tapi menghilang saat kamu menatapnya langsung. Itu bukan mimpi. Itulah kenyataan yang coba disangkal oleh logika. Siapkan dirimu, karena kisah malam ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pintu menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Semua akan diungkap dalam Ilusi Misteri. Selamat datang di Ilusi Misteri. Tamu kamar 309. Pertemuan di kamar 309. Hamdan, seorang pekerja hotel, malam itu mendapat tugas aneh, mengantar kunci ke kamar 309. Meskipun kamar itu seharusnya kosong. Di dalam kamar, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Ayla. Cantik, lembut, tapi juga penuh misteri. Mereka bercakap hingga larut malam. Hamdan merasa ada ketertarikan aneh, meski sesekali wajah Ayla berubah pucat menyeramkan. Sejak malam itu, Hamdan tak bisa berhenti memikirkan Ayla. Setiap bekerja, ia merasa diperhatikan. Kadang di pantulan kaca lobi hotel, tampak bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya, menatap dengan senyum halus. Anehnya, bukannya takut, Hamdan justru merasa tenang. Ada bagian dalam dirinya yang merindukan kehadiran Ayla. Hamdan kembali ke kamar 309. Meski kamar itu sudah dipasangi gembok. Anehnya, pintu terbuka dengan sendirinya. Ketika ia menyentuh gagang, Ayla menunggu di sana. Lebih cantik daripada malam pertama. Namun tatapannya sendu. Ia bercerita bahwa ia dulu meninggal secara tragis ditinggalkan tunangannya yang selingkuh. Lalu saya hampir kehilangan harapan sepenuhnya. Air mata Ayla menetes, tapi bukan air mata biasa. Cairan hitam pekat menetes ke lantai. Hamdan semakin terjerat. Ia tahu Ayla bukan manusia, tapi ia juga merasakan cinta yang nyata. Suatu malam, Ayla berkata, "Aku bisa bersamamu, tapi kau harus memberikan sesuatu, hidupmu atau hatimu." Hamdan bingung. Sejak itu, mimpinya dipenuhi bisikan Ayla dan tubuhnya mulai lemah. Seperti energi hidupnya perlahan tersedot. Hamdan tak kuasa lagi. Pada malam purnama, ia dipanggil ke kamar 309 untuk terakhir kali. Ayla tampil dengan wujud aslinya. Gaun putih penuh noda darah. Wajah pucat membiru. Mata hitam kosong. Namun di balik wujud itu, senyumnya tetap lembut, penuh kerinduan. "Kalau kau benar mencintaiku, tetaplah di sini selamanya." Hamdan memejamkan mata, tak tahu apakah ia siap menyerahkan segalanya. Malam itu, Hamdan memasuki kamar 309 dengan tubuh bergetar. Ayla menunggu. Wajahnya pucat, tapi senyumannya manis. Ia membuka tangan, meminta pelukan.
Hamdan ragu. Saat ia mendekat, udara makin dingin. Ketika Ayla memeluknya, Hamdan merasa tulang punggungnya seperti ditarik ke dalam kegelapan. "Aku sudah lama sendiri, temani aku, dan selamanya," bisik Ayla. Hamdan bisa merasakan napasnya hampir terhenti, tapi hatinya berdesir oleh kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan dari manusia hidup. Di dalam pelukan itu, Hamdan melihat dua bayangan. Ayla yang cantik menangis penuh cinta, memohon untuk tidak ditinggalkan. Ayla yang menyeramkan, berlumur darah, matanya kosong, memaksa dengan kekuatan gaib. Hamdan sadar ia hanya punya dua pilihan. Hamdan memilih menyerahkan dirinya. Ia berkata pelan, "Aku mencintaimu, Ayla, walau harus mati bersamamu." Ayla tersenyum, matanya kembali bercahaya. Ia mencium kening Hamdan, lalu tubuh Hamdan pelan-pelan membeku. Napas terakhirnya menghilang di dalam pelukan dingin itu. Keesokan harinya, petugas hotel menemukan kamar 309 kosong. Tapi di kaca jendela lantai 3, samar-samar terlihat dua bayangan. Seorang pria dan seorang wanita bergaun putih, berdiri, berpegangan tangan, tersenyum. Malam berikutnya di dalam kamar 309, Hamdan menahan diri. Dengan air mata ia berkata, "Aku mencintaimu, Ayla, tapi aku masih hidup. Aku tak bisa ikut bersamamu." Lalu dengan lembut ia menyentuh pipi Hamdan. "Kalau begitu, cintailah aku dari jauh. Jangan lupakan aku." Tubuh Ayla perlahan larut menjadi kabut hitam, meninggalkan aroma melati yang menusuk. Hamdan jatuh terduduk, selamat tapi hampa. Sejak hari itu, ia sering melihat sosok Ayla di cermin, di sudut lorong hotel, atau di dalam mimpinya. Ia selamat, tapi cintanya terikat pada roh yang tak pernah benar-benar pergi. Sejak malam itu, Hamdan tak pernah sama lagi. Ia masih bekerja di hotel, tapi setiap melewati lantai 3, lorong kamar 309, selalu terasa hidup. Lampu berkedip, suara langkah mengikuti, dan bisikan lembut memanggil namanya. "Hamdan, aku di sini." Malam-malam tertentu, bayangan Ayla muncul di ujung lorong, berdiri diam dengan gaun putihnya, selalu dengan tatapan sendu antara cinta dan kutukan. Suatu hari, seorang tamu pria paruh baya check-in, namanya Arman. Ia minta kamar khusus, kalau bisa dekat kamar 309. Hamdan terkejut, tak ada tamu yang berani memilih lantai 3. Malamnya, Hamdan mendengar suara ribut dari kamar Arman. Saat ia intip, ia melihat Arman menyalakan lilin, membaca doa aneh, seolah sedang melakukan ritual. Hamdan mengetuk pintu, tapi Arman hanya tersenyum misterius. "Kamu juga melihatnya kan? Wanita itu, dia tak bisa pergi sebelum mendapat yang dia mau." Arman akhirnya bercerita. Ia adalah mantan tunangan Ayla. Dialah yang dulu meninggalkannya setelah Ayla di kamar 309. Ia dihantui rasa bersalah bertahun-tahun. Kini ia kembali untuk membebaskan Ayla. Meski caranya terdengar menyeramkan, kalau rohnya terlalu terikat pada dunia ini, cara satu-satunya adalah dengan korban pengganti, seseorang yang dicintainya, kata Arman dengan tatapan tajam. Malam itu, Hamdan terbangun di asrama karyawan hotel. Di ujung
ranjang. Ayla duduk, wajahnya pucat, matanya merah berair. Jangan dengarkan dia, dan dia yang membuatku sengsara. Aku hanya mau kamu. Suara Ayla terdengar penuh amarah. Cermin di kamar retak sendiri. Udara menekan hingga Hamdan nyaris tak bisa bernapas. Ia sadar Ayla bukan lagi sekadar arwah penuh rindu. Ada sisi kelam yang makin menguasai dirinya. Arman menyiapkan ritual pengusiran. Malam itu, ia mengajak Hamdan ke kamar ke-309. Lilin menyala, doa dilantunkan, namun Ayla muncul dalam wujud paling menyeramkan. Rambut kusut, wajah berdarah, teriakannya memecahkan kaca. Ia menatap Hamdan, menangis. Kalau kau biarkan dia mengusirku, kita tak akan pernah bersama lagi. Hamdan berada di persimpangan, membantu Arman menyelesaikan ritual dan membebaskan Ayla dari dunia. Tapi berarti kehilangan cintanya, atau melawan Arman dan memilih tetap bersama Ayla meski harus hidup dalam kegelapan dan mungkin mati bersamanya. Ritual Arman dimulai. Lilin-lilin menyala. Lantai kamar 309 dipenuhi simbol aneh. Hamdan berdiri di tengah. Tubuhnya gemetar. Ayla muncul. Wajahnya berubah-ubah. Kadang cantik dan penuh cinta. Kadang menyeramkan dengan darah menetes dari matanya. Hamdan, jangan biarkan dia ambil aku darimu. Suara Ayla menggema, membuat kaca jendela bergetar. Arman berteriak sambil menaburkan garam dan darah ayam ke lantai. Roh terikat, aku bebaskan engkau. Tinggalkan dunia ini. Ayla menjerit keras. Tubuhnya bergetar seperti terbakar, namun tangannya terulur, menggenggam tangan Hamdan erat. Hamdan sadar, dialah kunci. Hanya cintanya yang bisa menentukan. Arman berteriak, kalau kau biarkan dia, hidupmu akan berakhir. Ayla menangis, kalau kau usir aku akan hilang selamanya. Kamu tega dan? Hamdan menutup mata, lalu mengambil keputusan. Hamdan menepis tangan Arman, lalu meraih Ayla ke dalam pelukan. Aku tidak peduli, aku ingin bersamamu. Apapun bentukmu. Sejurus itu, lilin padam, angin kencang menghantam kamar. Tubuh Hamdan perlahan memudar, seolah ditelan kegelapan bersama Ayla. Arman berteriak panik, namun tak bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, kamar 309 ditemukan kosong. Namun di kaca jendela, ada bekas tangan berdempetan besar milik laki-laki, kecil milik perempuan. Sejak itu, tamu sering melihat sepasang bayangan berjalan beriringan di lorong lantai 3. Hamdan dengan air mata berbisik, Ayla, aku mencintaimu, tapi kamu harus bebas, bukan terjebak di sini. Pergilah. Ia meraih tangan Ayla, mencium punggung tangannya, lalu melepaskan. Tubuh Ayla gemetar, matanya basah, senyumnya indah meski penuh duka. Terima kasih. Dan karena kau mencintaiku dengan tulus. Tubuhnya perlahan memudar menjadi cahaya putih, menghilang dari kamar itu. Ritual selesai, lilin padam, dan suasana kamar menjadi tenang untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Hamdan terduduk, menangis sendirian. Ia selamat, tapi hatinya terasa hampa. Sejak itu, setiap malam ia menatap langit, berharap Ayla bahagia di tempat lain. Dan kadang, dalam mimpinya, Ayla datang hanya untuk berkata, aku masih mencintaimu. Dan begitu kisah Hamdan dan Ayla berakhir
bukan dengan kesedihan, tetapi dengan ketenangan cinta yang melampaui hidup dan mati, meninggalkan jejak abadi di hati mereka yang pernah saling mencintai. Nantikan kisah-kisah misteri berikutnya hanya di Ilusi Misteri.